Tabik pun, salam sehat. Halo pemirsa, senang sekali kita berjumpa lagi di podcast Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Dan masih bersama saya Intan Rimasari. Kali ini saya akan menemani Anda untuk mendapatkan informasi dan edukasi seputar dunia kesehatan. Ya pemirsa, pada episode kali ini kita kedatangan dua orang narasumber di mana mereka merupakan praktisi kesehatan yang sudah lama melayani bekerja di ruang hemodialisa atau di ruang cuci darah Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Mereka adalah Bapak Beni Salawani dan juga Ibu Sri Rahayu. Halo Bapak Ibu, salam sehat. Salam sehat. Apa kabar? Kabar baik ya. Nah, sebelum kita masuk nih ke pokok pembahasan kita hari ini, yaitu tentang penyakit gagal ginjal kronis, boleh dong Pak berbagi pengalaman ini. Ngomong-ngomong, Bapak ini sudah berapa lama sih melayani? Kurang lebih 30 tahun lah. Wow, luar biasa. 30 tahun ya, sudah sangat-sangat berpengalaman tentunya. Ya. Kalau Ibu Sri? Kurang lebih 15 tahun. 15 tahun, sudah lama juga ya. Jadi selama Bapak Ibu melayani di ruang hemodialisa ini, kira-kira ada nggak sih pengalaman yang menarik, yang sangat berkesan gitu, yang pernah dialami? Oke, jadi saya mempunyai satu pengalaman di mana ada salah satu pasien saya yang dia masih muda, badannya tegap, besar, kemudian direkrut oleh salah satu perusahaan BUMN untuk menjadi atlet nasional yang disponsor. Atlet. Ya, jadi dia dapat sponsor dari satu minuman energi, ya, di mana dia dapat 9 botol sehari. Lalu dia minum itu tiap hari. Wah, dia rasa enak. Lalu dia bilang, Pak Ben, enak sekali. Kalau habis bertanding voli, apalagi 5 set, pulang ke rumah masih seger. Nyampe di rumah, tetangga saya ajak main badminton. Wah, 4 set, segar. Tapi 3 tahun kemudian dia gagal ginjal kronis. Jadi padahal secara fisik pasien tersebut sebenarnya awalnya sehat Pak ya? Sehat, tapi efeknya tapi karena pola hidup yang dijalani selama beberapa tahun akhirnya rusak ginjalnya. Oke, kalau Bu Sri sendiri gimana Bu? Ada nggak pengalaman yang menarik? Ada satu pasien yang pada saat itu usianya menjelang 50 tahun, menjelang 50-an, dia sedang berada di puncak karirnya. Beliau bekerja di salah satu stasiun TV swasta waktu itu. Dia datang ke ruangan HD ditemani istrinya. Jadi mereka sangat frustasi waktu itu. Jadi ketika saya tanya, kira-kira Pak, apa yang membuat Bapak bisa menjadi seperti ini? Beliau katakan bahwa dia sering makan makanan yang enak-enak, jeroan, yang membuat dia akhirnya terkena penyakit asam urat. Ya, jadi pola makan yang salah selama ini ya. Pola makan yang tidak teratur dan gelojo. Oke, baik nih. Memang tentunya dengan masa kerja yang sudah sekian lama, banyak sekali ya pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu dapatkan setiap hari. Nah, kalau dari yang selama ini Bapak Ibu alami, itu kira-kira berapa sih usia paling muda pasien yang harus menjalani cuci darah? Jadi ada pasien yang datang di usia kurang lebih 15 tahun, waktu itu dia sedang duduk di bangku SMP kelas 3. Waduh, masih sangat muda ya? Menjalani terapi HD untuk pertama kalinya. Ya, kalau kita lihat beberapa referensi gitu menyebutkan bahwa memang dulu kalau zaman dulu kan kita taunya yang sudah berusia setengah baya ke atas yang harus menjalani HD, mengalami kerusakan ginjal. Tapi semakin kesini tuh sepertinya usia ini semakin muda. Dan kalau dari pengalaman Pak Beni nih yang sudah sangat-sangat senior, berapa lama sih Pak kira-kira yang Bapak tahu pasien yang masih bertahan dengan menjalani terapi cuci darah ini? Ya, jadi kalau bicara usia yang usia pasien hemodialisa yang bertahan itu untuk kalau di Indonesia ini sendiri
sekitar ada 15 tahun dia masih bagus, 15 sampai 20 tahun ya. Kalau yang di luar negeri 23 sampai 25 tahun. Usia HD-nya ya. Usia selama dia menjalani HD. Kita di sini karena kita masih baru, ada yang 13 tahun dan masih sampai sekarang sehat. Masih maksudnya bukan sehat, artinya dia masih tetap fit, tapi menjalani terapi cuci darah sampai sekarang. Walaupun rumahnya jauh, ya perjalanan kurang lebih 4 sampai 4 jam lah kurang lebih perjalanannya. Ya baik, Bapak Ibu nih terima kasih sudah sharing ya pengalaman-pengalaman selama menjadi perawat di ruang hemodialisa. Nah, sekarang kita mau masuk nih ke topik pembahasan kita hari ini. Hari ini kita mau membahas tentang yang namanya penyakit gagal ginjal kronik. Ya, yang tentunya sangat erat kaitannya dengan tindakan cuci darah. Nah, sebelum kita jauh membahas apa sih yang bisa Bapak Ibu sampaikan ke pemirsa tentang pengertian sederhana dari penyakit gagal ginjal kronis tersebut? Ketika fungsi ginjal itu menurun secara bertahap dalam waktu kurang lebih 3 bulan, tapi itu terus menerus 3 bulan atau lebih, disertai jumlah urin yang mulai sedikit, itu biasanya sudah mulai terjadi penurunan fungsi ginjal. Jadi perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh dokter melalui laboratorium. Baik, dan yang namanya kronis ini biasanya memang berlangsung itu tidak mendadak ya Bu ya. Jadi memang itu berlangsung dalam waktu yang lama prosesnya, dan yang menetapkan ini sakit gagal ginjal kronis ini tentunya dari dokter yang berwenang ya. Karena biasanya itu di tahap 1 sampai 3 itu tidak ada gejala, tidak menunjukkan gejala. Tetapi ketika itu sudah berada di tahap 4 atau 5, itu akan menunjukkan gejala yang lebih berat lagi. Sehingga biasanya pasien akan datang kepada dokter. Biasanya tahap 1 sampai 3 itu tidak menimbulkan gejala. Jadi pasien merasa dia baik-baik saja. Tetapi ketika itu tiba di tahap 4 sampai 5, itu akan menimbulkan gejala. Biasanya terjadi perburukan pada pasien sehingga pasien akan datang berobat kepada dokter. Mereka akan datang bertanya kenapa saya kondisinya seperti ini, dan dokter akan melakukan pemeriksaan. Biasanya itu disertai kaki yang bengkak, nafas mulai sesak, dan biasanya di situ sudah stadium yang terakhir. Itulah maka sebab saya pernah mendengar satu referensi mengatakan ginjal itu sebenarnya organ paling baik Bu ya. Organ paling baik di mana saat dia udah mulai agak rusak itu gejalanya belum nampak, tetapi ya justru itulah yang membuat kenapa banyak pasien-pasien yang terlambat untuk mendeteksi secara dini, dan begitu ada gejala ternyata sudah masuk ke stadium yang sudah lanjut. Makanya dia bisa juga disebut sebagai penyakit yang the silent killer disease. Ya matinya secara pelan-pelan, senyap, nggak ketahuan, tiba-tiba udah berat gitu loh. Itu yang repot di situ sebenarnya. Betul sekali. Dan mengingat dari angka kasus yang semakin hari semakin bertambah ini Pak, sebenarnya apa sih Pak gejala-gejala awal yang harus diwaspadai sehingga pemirsa di rumah tuh dapat mengetahui dan tidak terlambat gitu? Jadi gejala-gejala itu yang kita harus perhatikan ya, jangan sampai nanti sudah terlambat baru. Kalau kita mulai dari awal dulu. Kalau buang air kecil itu harus sering diperhatikan. Kalau sudah mulai banyak busa, ya, buang air kecil itu tandanya bisa saja ada kebocoran di ginjal, ya, sehingga protein keluar yang harusnya tidak ada berbusa. Tapi kalau setiap buang air kecil berbusa, hati-hati satu. Kemudian mulai sering buang air kecil di malam hari. Walaupun memang orang penyakit gula pun memang suka itu ya, tapi gejala, ada gejala yang sama ya. Satu itu, lalu ada kaki mulai bengkak. Itu sudah harus tanda-tanda bahwa kita curiga ini ginjal saya bermasalah atau tidak. Itu sudah harus
Apalagi kita sudah ada misalnya pasien itu memiliki sakit DM atau penyakit gula, ada hipertensi atau asam urat. Kalau sudah ada kronis. itu lalu disertai gejala-gejala bengkak, buang air kecilnya mulai sering-sering tapi sedikit. Itu mulai hati-hati. Harus kontrol ke dokter. Oke. Berarti kalau melihat dari penjelasan yang Bapak berikan tadi, justru kalau sudah ada timbul gejala seperti itu ya itu sudah menunjukkan bahwa memang gangguannya sudah masuk ke stadium yang lebih lanjut ya Pak ya. Betul. Berarti sangat penting ya, yang saya tangkap sangat penting sekali bagi kita itu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Betul. Medical check up Ya, supaya apalagi, ada atau tidak ada keluhan, ya, kita bisa mendeteksi secara dini. Apalagi kalau usianya sudah mulai memasuki umur 40. Iya. Itu harus sudah mulai check up ya, apalagi sudah lanjut usia ya harus check up supaya lebih cepat diketahui, lebih mudah untuk diatasi daripada nanti setelah sudah masuk di stadium 4 dan 5 tadi. Ya, berbicara lebih lanjut tentang penyakit gagal ginjal kronik. Kira-kira Pak, penyebab apa sih yang paling sering menjadikan pasien-pasien ini mengalami gagal ginjal kronik? Baik, jadi secara statistik baik secara global dunia maupun di nasional ya paling penyebab utama itu adalah diabetes. Oke. Lalu yang kedua hipertensi. Baru asam urat atau penyakit infeksi yang lainnya. Yang kita perlu perhatikan adalah kalau sudah ada diabetes apalagi ditambah dengan hipertensi, itu harus sangat hati-hati karena efek sampingnya bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal. Jadi memang temannya ini banyak ya sebenarnya ya. Jadi kadang bisa dibilang penyakit gagal ginjal kronik ini merupakan ujung dari sebenarnya penyakit-penyakit lain tadi itu ya Pak ya. Kan seperti tadi yang di awal saya katakan ada orang yang minum minuman energi terlalu banyak. Ada pasien saya juga yang masih muda sekali baru tamat dia sekolah SMA. Setiap hari makanannya yang instan-instan. Akhirnya 3 tahun dia sudah rusak ginjalnya. Nah, kalau yang dari Bapak tadi ceritakan ada pasien termuda usia 15 tahun nih sudah gagal ginjal, harus menjalani terapi cuci darah, itu berdasarkan pengkajian kepada pasien ini apa sebenarnya? Apa yang salah dari pola hidupnya selama ini? Ya karena dia bisa saja kurang minum, tapi lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang kalau dibilang junk food ya kalau kita bilang ya. Ya itu sekarang makanan-makanan yang terlalu panjang ya, tapi kurang kalorinya, tapi banyak menggunakan zat-zat tambahan. Nah inilah yang berbahaya buat anak-anak muda zaman sekarang, yang mereka nggak tahu, nggak sadar, tiba-tiba sudah merusak ginjal mereka. Pak Ben, kalau berdasarkan pengalaman ya yang saya pernah alami, beberapa orang itu ketika dokter sudah memvonis Bapak sakit gagal ginjal kronis atau Ibu harus segera melakukan terapi cuci darah. Nah, kebanyakan pasien itu takut Pak, takut dengan segala bayangan dan mungkin edukasi yang kurang. Jadi apa yang mereka harus putuskan, dan coba Bapak berikan penjelasan manfaat dari cuci darah ini sendiri. Baik, jadi untuk pemirsa podcast Advent Bandar Lampung, apabila dokter sudah memvonis untuk menjalani terapi, jangan takut, karena terapi ini sangat berharga dan sangat penting untuk membantu ginjal yang tidak berfungsi lagi supaya bisa membuang sisa metabolisme atau cairan yang berlebihan dalam tubuh, sehingga tubuh kita akan kembali memiliki satu kondisi yang lebih baik. Karena kalau kita tidak dilakukan terapi ini, maka terjadi penumpukan racun, penumpukan zat-zat yang berlebihan dalam tubuh, akan memperparah kondisi Bapak Ibu.
Nah, dengan diterapi maka otomatis zat-zat yang berlebihan, sampah-sampah, cairan yang berlebihan dalam tubuh akan dibuang sehingga fungsi organ tubuh yang lainnya bisa bekerja dengan lebih baik dan kondisi Bapak Ibu tetap akan fit dan bisa melakukan aktivitas setiap hari seperti biasanya. Ya, terima kasih Pak Ben untuk penjelasannya ya. Dan yang paling penting nih dari podcast kita kali ini yang harus diketahui, apa sih kira-kira tips-tips yang bisa kita berikan untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan supaya ya gagal ginjal kronik ini tidak terjadi dan apabila memang sudah terjadi tidak bertambah parah. Ketika kita sudah didiagnosa oleh dokter kita mengidap penyakit hipertensi atau diabetes, maka kita harus rutin untuk melakukan kontrol sehingga ketika ada hasil lab yang tinggi atau ada yang kurang baik itu lebih diketahui lebih dini. Atau ketika kita belum didiagnosa penyakit kronis oleh dokter, maka yang harus kita lakukan adalah memperbaiki pola hidup kita. Kita harus pola hidup sehat. Nah, khusus untuk pola hidup sehat nih Pak Ben, boleh nggak ditambahkan sedikit tips gimana sih pola hidup yang harus kita lakukan supaya kita terhindar dari penyakit ini? Yang paling sederhana adalah minum air jernih yang cukup. Cukup itu dalam arti kata sesuai dengan berat badan kita. Sehari seseorang itu membutuhkan air 30 cc per kilogram berat badan. Jadi kalau kita beratnya 50 kilo, minumlah 1,5 liter. Dihitunglah berat badannya berapa, kalikan 30 cc, itu yang paling pas. Kenapa? Karena dengan air yang jernih lalu cukup, maka semua sampah-sampah akan dibuang dengan baik, ginjal kita nggak terlalu kerja berat. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu sudah berbagi banyak sekali informasi hari ini ya. Tentunya kita berharap supaya apa yang sudah kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat untuk pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan podcast Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Dan di akhir segmen ini Pak, bolehkah Bapak memberikan satu closing statement, kesimpulan apa sih yang bisa kita peroleh dari perbincangan kita hari ini? Gagal ginjal kronis ini sudah sangat bertambah dengan begitu cepat. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk tidak menambah jumlah itu dengan cara menjaga pola hidup sehat. Sehingga kita tetap memiliki ginjal yang baik. Baik pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita pada tayangan kali ini. Ingat sekali lagi bahwa gagal ginjal kronis dapat kita cegah dengan melakukan dan menjalani pola hidup yang sehat. Karena sesungguhnya pencegahan jauh lebih berharga daripada kita harus mengobati. Kita akan berjumpa di tayangan podcast Rumah Sakit Advent Bandar Lampung selanjutnya. Salam sehat.